Orang Eropa baru mulai mengenal sabun modern pada abad 19. Mandi dengan sabun sempat dilarang oleh institusi gereja Eropa. Umat Islam menciptakan sabun modern karena dorongan keyakinan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Bismillah, assalamualaikum guys. Ketemu lagi dengan channel Cah Solo. Guys, selama pandemi COVID-19, sabun wajib ada di tiap fasilitas cuci tangan. Kandungan sabun terbukti efektif menjaga kebersihan dan mencegah infeksi virus corona. Sabun yang kini mudah ditemukan dalam berbagai bentuk dan fungsi ternyata mempunyai sejarah panjang. Sebelum lanjut, jangan lupa bantu channel kami dengan klik subscribe, like, dan komen ya. Thank you. Berdasarkan ukiran yang terdapat di bejana gerabah peninggalan Babilonia, bahan-bahan yang terkandung dalam sabun diduga telah dimanfaatkan sejak tahun 2800 sebelum Masehi. Kemudian bangsa Mesir kuno, Romawi kuno, dan Yunani kuno juga membuat sabun kuno dengan mencampur lemak, minyak, dan garam. Namun guys, saat itu sabun tidak dibuat untuk kebersihan diri atau personal hygiene. Namun, sabun dibuat untuk membersihkan produksi tekstil, medis, alat makan, dan peralatan rumah tangga lainnya. Untuk keperluan tersebut, sabun yang tersedia dalam aroma yang kurang sedap dengan bentuk seperti sabun colek. Kemudian guys, harian The Independent yang terbit di Inggris menyebutkan bahwa mencuci dan mandi adalah perintah dasar dalam Islam. Hal inilah yang membuat umat Islam menyempurnakan resep sabun sehingga menjadi sabun modern seperti yang masih kita gunakan sampai sekarang. Orang-orang Arab lah yang menggabungkan minyak nabati dengan natrium hidroksida dan minyak aromatik menjadi sabun seperti era modern ini. Dikutip dari History of Science and Technology in Islam, bentuk sabun kuno tadi disempurnakan oleh ilmuwan muslim Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakaria Al-Razi, kimiawan yang lahir di Teheran. Al-Razi ini guys, di dunia barat dikenal dengan nama Razes atau Rases. Proses pembuatan sabun hasil modifikasi Al-Razi ini menggunakan minyak wijen atau zaitun, alkali, dan lemon atau lime. Bahan sabun tersebut dimasak sedemikian rupa sehingga menjadi keras dan diberi pewangi. Hasil modifikasi sabun ala Al-Razi ini memudahkan masyarakat menjaga kebersihan diri dan mencegah bau badan. Terutama bagi umat muslim yang tubuhnya wajib bersih setiap kali hendak mau sholat dan jangan sampai berbau tidak sedap. Kemudian guys, sentra produksi sabun pertama diketahui berada di daerah Kufah dan Basroh di Irak, serta kota Nablus di Palestina. Saat itu sabun sudah berbentuk padat dan cair. Selanjutnya, pada zaman kejayaan Islam, produksi sabun semakin berkembang dan menjadi industri yang mapan. Pusatnya antara lain di kota Nablus, Palestina, kota Fez, Maroko, kota Damaskus, dan kota Aleppo di Suriah. Resep yang telah diciptakan oleh Al-Razi semakin dikembangkan. Sabun diproduksi dari interaksi lemak dari minyak dengan alkali, dan di Suriah, sabun diproduksi menggunakan minyak zaitun bersama dengan alkali dan jeruk nipis. Sabun diekspor dari Suriah ke bagian lain dunia Islam dan ke Eropa. Sebuah dokumen Islam pada abad ke-12 menggambarkan proses produksi sabun. Di dalamnya disebutkan bahan utama adalah alkali yang kemudian menjadi penting di dalam ilmu kimia modern. Kata alkali sendiri berasal dari bahasa Arab alkali yang berarti abu. Dan guys, berbicara tentang sabun untuk bersih-bersih badan, Eropa relatif belakangan dalam mengenalnya. Bahkan, mandi dengan sabun pernah dilarang oleh institusi gereja Eropa karena dianggap seperti cara hedonistik dan cara kaum kafir dari Kekaisaran Lama. Banyak penduduk Eropa yang mematuhi larangan ini, dan kurangnya kebersihan dan sanitasi saat itu
menjadi penyebab utama penyebaran wabah penyakit pes sepanjang tahun 1348 hingga 1350 serta penyebaran penyakit mematikan lainnya. Dan guys, banyak yang mengklaim bahwa titik balik penggunaan sabun modern di benua Eropa ini terjadi pada pertengahan abad ke-19. Pada awal Perang Crimea tahun 1854 hingga 1857, sebagian besar kematian yang didera tentara Inggris berasal dari penyakit infeksi, bukan akibat peperangan. Setelah Florence Nightingale memperkenalkan higiene dan sanitasi di rumah sakit lapangan Inggris pada akhir 1854, angka kematian pun menurun. Dan guys, hal yang sama diadopsi oleh pasukan Amerika selama Perang Sipil tahun 1861 hingga 1865. Mereka melakukan reformasi higienis di kalangan prajurit, antara lain dengan membiasakan cuci tangan menggunakan sabun dan mandi secara teratur. Kebiasaan menggunakan sabun selama pertempuran dibawa ke rumah mereka setelah perang selesai. Dan guys, hingga kini mencuci tangan dengan sabun masih disarankan oleh otoritas kesehatan Amerika Serikat untuk mencegah penularan penyakit infeksi. Atas pertimbangan kepraktisan, cuci tangan kering dengan hand sanitizer juga diperkenalkan, terutama di kalangan medis. Jika video ini bermanfaat, like dan share ya. Terima kasih. Thanks for watching ya guys. Alhamdulillah, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.